Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebagai generasi Z, kita sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasikan. Tapi sadar nggak sih kalau cara kita menggunakan bahasa Indonesia ternyata unik banget? Yuk kita bahas bagaimana Gen Z menggunakan perkembangan bahasa kita. Apa pendapat kalian tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing seperti gue lagi healing nih? Adapun sejarah singkat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Fungsi utama bahasa Indonesia yaitu yang pertama alat komunikasi, yang kedua identitas bangsa, yang ketiga pemersatu keberagaman. Oke, di sini kita akan bahas seberapa sering bahasa Indonesia dan daerah digunakan. Sudah 94 tahun bahasa Indonesia menjadi bagian dari kehidupan berbangsa. Lantas seberapa sering bahasa Indonesia dan daerah digunakan dalam berinteraksi? Seberapa sering Anda menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi berikut ini? Dengan orang dari luar wilayah tempat tinggal jarang 24,5%, sering 75,5%, di rumah dengan keluarga jarang 48,7%, sering 51,3%, di sekolah, tempat atau kerja jarang 31%, sering 69%, di lingkungan sekitar atau dengan teman tetangga, kerabat, jarang 49,6%, sering 50,4%. Hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi 15,3%, mengajarkan bahasa Indonesia sedini mungkin di sekolah 53,1%, tidak terlalu banyak menggunakan bahasa asing dalam pergaulan 15,6%, lainnya 0,3%, tidak tahu 2,8%. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari berdasarkan kategori usia. Nah, di sini terdapat bahasa daerah, campuran itu terdapat bahasa daerah dan bahasa Indonesia, terus campuran yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang pertama, generasi Z dan milenial muda umur 17-30 tahun. Bahasa daerah 7,5%, campuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia 63,5%, bahasa Indonesia 28,3%, campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing 0,7%. Milenial matang umur 31-40 tahun. Bahasa daerah 20,2%, campuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia 52,9%, bahasa Indonesia 26,9%. Generasi X 41-52 tahun, bahasa daerah 18,1%, campuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia 58,7%, bahasa Indonesia 23,2%. Baby boomers dan silent generation lebih dari 53 tahun, bahasa daerah 2,3%, campuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia 55,4%, bahasa Indonesia 22,3%. Selanjutnya, posisi bahasa daerah. Meski bahasa Indonesia sering digunakan dalam pertemuan formal atau berinteraksi dengan orang dari luar daerah, tetapi bahasa daerah tetap tidak ditinggalkan. Jika bahasa Indonesia adalah pemersatu, maka bahasa daerah merupakan kekayaan budaya Nusantara. Menurut catatan pada 2018, Indonesia memiliki 750 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Bahasa yang paling sering digunakan dalam pergaulan, contohnya dalam pergaulan bahasa daerah 60,57%, bahasa asing 0,11%, bahasa Indonesia 39,32%. Di rumah bahasa daerah 73,07%, bahasa asing 0,18%, bahasa Indonesia 26,75%.
Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga identitas kita sebagai bangsa. Namun, bagaimana generasi Z memandang bahasa ini di era globalisasi? Banyak Gen Z menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing di media sosial, contoh healing, ngap, spill, dan lain-lain. Media sosial membuat kita lebih ekspresif, tapi campur-campur bahasa seperti ini apakah merusak atau malah memperkaya bahasa Indonesia? Oke, adapun tips berbahasa Indonesia dengan baik untuk Gen Z yaitu yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik di media sosial minimal untuk posting formal. Yang kedua, kenali dan pelajari kata baku dan tidak baku. Dan yang ketiga yaitu buat konten kreatif menggunakan bahasa Indonesia agar lebih relevan. Sebagai generasi Z, kita bisa tetap keren sambil menjaga keindahan bahasa Indonesia loh. Coba buat konten yang menggabungkan kreativitas dan kebanggaan terhadap bahasa kita. Teman-teman, sebagai generasi Z, kita punya tanggung jawab besar untuk melestarikan bahasa Indonesia. Mulailah dengan hal sederhana seperti memilih kata yang tepat saat berbicara atau menulis. Yuk jadi generasi yang bangga dengan bahasa kita. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu generasi Z? Generasi Z adalah seluruh generasi yang lahir mulai tahun 1996 hingga 2011. Artinya, Gen Z adalah generasi setelah milenial. Jadi, pada akhir tahun 2022 ini, anak-anak yang berusia 11-26 tahun termasuk ke dalam Gen Z. Adapun kelemahan Gen Z yaitu yang pertama terburu-buru dalam mencapai sesuatu, yang kedua kecenderungan untuk diturutinya, yang ketiga rentan kecanduan gadget, yang keempat kurang disiplin dalam hal-hal kecil, yang kelima emosi yang cenderung labil, dan yang keenam yaitu terlalu bergantung pada teknologi. Tapi mengenai kelemahan tadi pasti ada kelebihan Gen Z, yaitu yang pertama pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi. Yang kedua terbuka terhadap perkembangan yang ada. Yang ketiga mempunyai motivasi yang tinggi. Yang keempat mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking. Yang keempat cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu, dan yang terakhir yaitu tidak cepat berpuas diri. Next, karakteristik Gen Z yang pertama yaitu tech savvy atau mahir teknologi. Yang kedua cepat belajar. Yang ketiga komunikasi di dunia maya. Yang keempat ingin didengar. Yang kelima ambisi yang tinggi. Yang keenam percaya diri. Yang ketujuh mengumbar privasi. Yang kedelapan kompetitif, dan yang terakhir yaitu startup.